Kami bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengingat betapa besar kasih pengorbanan-Mu buat setiap kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kalau kami bisa menjalani hidup sampai hari ini, semua karena anugerah. Kami cuma mau berkata Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang baik. Sekalipun apa yang kami alami hari-hari ini semuanya terlihat tidak baik Tuhan, tapi kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang punya rancangan, punya rencana yang baik di balik masalah kami. Engkau tidak pernah menetapkan rancangan kecelakaan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya pertama kali ya, untuk bisa berbagi firman di tempat ini ya. Kita percaya saudara mungkin ya sudah kenal saya semua, karena pasti kalau orang saya jalan di bandara di mana, kalau orang dengar suara saya mereka pasti bisa sebut ini pasti Ibu Eli ya, karena suaranya keras ya. Jadi saya berharap ya bapak-bapak ibu-ibu yang pagi ini tidak bakal ngantuk ya. Dengar khotbah saya pasti kalau yang ketiduran itu kelewatan ya. Karena pembicaranya sudah semangat 45, saudara percaya datang ke tempat ini, saudara juga punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Amin. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana iman biji sesawi ya. Seringkali tadi Pak Gembala berkata, Pak Timotius, ada banyak orang yang nanti pada akhirnya akan menjadi gandum atau ilalang. Itu pilihan saudara. Seringkali kita jadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun, mungkin jadi orang Kristen sejak lahir, itu imannya cuman up and down. Hanya tunggu bukti baik, percaya. Kalau sudah tidak ada bukti, mulai tanda tanya, tanda seru sama Tuhan. Nah, orang yang seperti ini hati-hati di akhir zaman. Karena nanti pada akhirnya kalau keadaan makin sulit dan dia ngalami pemurnian iman, keadaan semakin sulit walaupun dia sudah berdoa, berharap, melayani, nanti iman yang seperti ini akan murtad saudara. Dia akan gampang jual imannya ikut penawaran dunia. Tapi orang yang walaupun saya banyak jemaat yang saya lihat yang radikal, justru rata-rata bukan yang lahir dari orang Kristen sejak lahir, tapi yang baru 2 tahun, 3 tahun kenal Yesus, itu radikalnya luar biasa. Mereka sekali percaya, mereka bilang gini, aku percaya tidak ada kata tetapi. Walaupun keadaan tidak baik, keadaan makin sulit, doaku belum dijawab, pokoknya percaya. Nah, ini orang yang punya iman yang luar biasa. Dan saudara perlu tahu, di balik iman yang luar biasa itu pasti ada karya Tuhan yang juga luar biasa. Kenapa? Karena orang benar itu hidupnya dari iman. Standar penilaian Tuhan itu kalau kita berhasil diperhitungkan kebenaran, itu imannya seperti Abraham. Walaupun sudah tidak ada dasar untuk berharap, sudah expired, kandungan sudah tertutup, tidak ada jalan, tapi dia memilih untuk tetap percaya. Banyak orang yang hari-hari ini, makanya saya kalau ngomong sama jemaat gini, jangan banyak menghitung-hitung, pakai akal logika. Semakin dihitung, semakin khawatir. Karena gini, tidak cukup. Semuanya serba tidak cukup. Ya sudah, kalau kita merasa tidak cukup, yang mencukupkan nanti Tuhan menurut kekayaan kemuliaan. Semakin kita berkata tidak cukup, nanti imanmu makin lemah,
mujizat itu tidak terjadi kalau imanmu hanya di bawah rata-rata. Kuasa Tuhan itu akan bisa melakukan sesuatu kalau iman kita teguh. Makanya lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Yang kedua, kita sering kali merasa takut karena apa? Semakin lihat fakta. Semakin lihat fakta, semakin apa? Takut. Aduh, faktanya makin lama makin parah. Tidak ada bukti baik, tidak ada keadaan yang mendukung, orang lain tidak mendukung saya. Semakin kita melihat fakta, kita semakin takut. Dan semakin merenungi masalah, kita semakin apa saudara hari-hari ini? Panik. Makanya kalau saudara cari obat depresi di apotek itu semuanya rata-rata kosong. Orang sudah depresi tingkat tinggi sehingga banyak tren gaya hidup hari-hari ini bunuh diri adalah cara yang paling baik untuk segera keluar dari masalah. Siapa yang bilang? Bunuh diri ya, cepet jalan tol masuk ke neraka. Hari ini ketika kita bertahan jadi orang benar dengan hidup di atas iman, tidak banyak melihat, tidak banyak merenungi masalah, tidak banyak hitung yang tidak cukup. Sudahlah, kita punya Tuhan yang mencukupkan, kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang bisa membelah laut dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Kenapa kita tidak pernah berpikir bahwa seperti lagu tadi, kasih Tuhan selalu ada di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Yuk kita lihat ayatnya bagaimana. Lukas 17 ayat 5 sampai 6. Jadi hari ini kita percaya semua yang hadir mulailah. Jangan terus bangun rasa takut, khawatir. Mulai bangun setiap hari percaya dan percaya. Walaupun iblis bilang gini, mana buktinya percaya besok jatuh tempo. Percaya dan percaya, ndak usah melihat, ndak usah dihitung, hari ini ndak usah direnungi. Yang pasti sekali percaya tidak ada kata tetapi. Percaya itu karena kita percaya kepada Tuhan yang besar. Bukan masalahmu yang besar yang dilihat terus, tapi yang dipercayai tetap Tuhan yang besar. Yuk kita baca. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan. Nah ini yang dijawab, ini yang perlu kita lihat. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kecil, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ya. Jadi hari ini percayalah, yang penting berdirilah di atas iman orang benar. Kalau kita hari ini berdiri di atas iman orang benar, maka ketika kita hari ini berkata terhadap keadaan yang tidak mungkin, itu pasti terjadi. Saya pernah kesaksian dan saya sudah berulang kali waktu saya di YouTube saya berkata gini, suatu kali ini kesaksian nyata yang kejadiannya baru, dan saya setiap kali kalau ke apartemen saya itu saya foto saudara. Karena pada waktu itu saya beli apartemen dan memang waktu saya lihat view-nya baik. Ya, sampai suatu ketika seorang broker itu yang biasanya sewain apartemen saya, dia bilang gini, Bu, lihat ya, ini sudah ada tiang pancang berdiri. Berarti sebentar lagi apartemen ibu akan keblok view-nya. Dan itu yang membuat apartemen nanti harganya pasti jatuh terjun bebas. Apa enggak dijual sekarang aja sebelum orang tahu? Saya bilang gini, ya sudah terlambat. Orang kalau mau beli dia sudah lihat, oh ini ada tiang pancang ya kan, dan dia akan cek, oh ini bakal akan dibangun tower yang tinggi yang nanti bakal menutupi view, jadi harganya enggak bakal bisa seperti yang saya mau. Tapi waktu saya berbicara seperti itu, tiba-tiba saya berdiri di depan apartemen saya. Saya itu cuman sekilas, itu pada waktu masih tiang pancang. Saya cuman bilang gini, Tuhan, aku percaya kalau Engkau izinkan,
Apartemen saya yang saya beli ini Tuhan tidak nutup ya. Gimana ya caranya, memang secara akal tidak mungkin. Tapi saya percaya kuasa Tuhan itu pasti mampu. Kalau Tuhan mau, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyatakan kuasanya. Saudara tahu selang berapa saat pembangunan, berapa tahun ya. Dan tanpa saya sadari, suatu kali ketika saya berdiri di apartemen, broker itu waktu itu bilang gini, Bu, doamu itu terjawab, dahsyat. Hah, kenapa? Ibu tahu apartemen ini bisa berhenti satu level di bawah levelnya ibu. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Secara akal saya cuman bilang gini sama brokernya, coba selidiki kenapa dia berhenti. Saya kepingin tahu, ibu ini sudah tidak usah. Yang penting nyata kuasa Tuhan bisa. Dan waktu saya berdiri setiap kali, Tuhan tuh kasih mujizat persis di bawah satu level. Begitu dia naik satu level, itu sudah keblok semuanya. Tapi Tuhan yang kita sembah dengan kuasa yang kita percayai, perkataan itu dahsyat. Nah, kita lompat di Matius 21 ayat 21 sampai 22. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, lihat ya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat. Wow, dahsyatnya orang yang percaya tapi tidak bimbang. Seringkali kita sebagai anak Tuhan percaya masih gini, bisa enggak ya, bisa enggak ya. Jujur, kalau saudara stres, khawatir, takut, berarti itu percaya yang tidak sepenuhnya. Hati-hati. Kalau percaya tapi masih tidak bimbang, masih ada kebimbangan, kekhawatiran, mujizat itu sulit terjadi. Sekali Tuhan berkata, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat. Dahsyat enggak? Kita ini hanya modalnya percaya, tidak bimbang, bisa melakukan mujizat seperti yang Tuhan buat. Amin. Nah, lihat berikutnya. Dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan, apa, ada kata-kata yang luar biasa, terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. 3 hal yang Tuhan lakukan, mujizat. Saudara akan melihat yang belum terjadi akan terjadi. Apa yang belum kita terima lewat doa, kita menerimanya. Dahsyat enggak? Sebenarnya kita hari-hari ini di masa sukar, kita perlu praktek. Karena semua batasannya Tuhan sudah kasih. Kamu percaya enggak bimbang, akan lihat mujizat. Kamu berkata dengan yakin, engkau akan lihat sesuatu yang belum terjadi akan terjadi. Dan ketika kamu berdoa, sesuatu yang belum kamu terima akan menerima. Buka PowerPoint-nya ini. Jadi iman hari ini, orang yang punya iman, hari ini percayalah, berdirilah. Hari ini kita praktek, mulai rasa percayamu, jangan pernah lagi bimbang. Yang kedua, mulai perkatakan firman dan yang positif. Jangan gampang-gampang ketika usahamu sepi bilang gini, bangkrut. Ya, kemarin saya dengar ada seorang hamba Tuhan. Saya mestinya kemarin mau ke tempat Adiasa juga, tapi berhubung saya pelayanan dari Malang, ya nggak keburu sudah gitu ya. Dan tiba-tiba saya tanya, Bu, ini meninggal kenapa? Wong masih muda. Waktu saya pelayanan kapan lalu saya ketemu loh Bapak ini jadi usher, penerima tamu. Iya Bu, usianya masih 52. Iya, dan enggak pernah kelihatan sakit. Dia itu jaga makan.
Dia itu paling takut mati. Oh, jadi tiap kali kalau dia khotbah, dia kesaksian, lucunya dia bilang gini, saya ini takut mati, makanya saya ndak makan kerupuk. Saya takut mati, makanya saya ndak makan durian. Nah, makanya kita hari ini jangan takut dengan apapun, karena apa yang ditakutkan, dikhawatirkan itu justru menimpa dia. Ya saya cuman berkata, oh ternyata takut mati. Iya Bu, orang ini paling takut mati, sampai hati-hati dalam hal makanan. Tapi kok ya mati ya. Ya namanya orang, sekarang kita juga gak tahu. Saya percaya orang kalau takut, khawatir, itu hidupnya bisa tenang gak? Walaupun saudara baca firman Tuhan, saudara hari ini melayani Tuhan, semakin banyak takut khawatir. Saudara kira-kira hidup ini bisa sehat enggak? Pola hidup orang yang takut khawatir itu selalu membawa dampak buat tubuh itu enggak sehat. Karena begitu takut khawatir tubuhmu mengeluarkan zat racun. Makanya standar firman Tuhan daripada takut khawatir lebih baik hati ini damai sejahtera sukacita karena kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka hidupmu akan sehat. Amin. Karena tiap kali kita percaya, kita lega, hidup tidak stres, tubuh ini mengeluarkan apa saudara? Antibodi yang bisa menangkal penyakit. Makanya orang tanya sama saya, Bu, saya ini kepingin tahu apa rahasianya ibu bisa sehat. Saya pengen tahu minum apa. Saya jujur kalau ke rumah saya tanya mbak saya itu enggak pernah minum apa-apa. Saya cuman hidup setiap hari dengan percaya tanpa melihat, tanpa menghitung-hitung, tanpa merenungi. Karena kalau saya menghadapi masalah, saya ini di dalam dapur apinya Tuhan sudah hampir 14 tahun. Coba kalau tiap hari lihat keadaan buruk, lihat fakta yang tidak berubah, tambah parah, merenungi masalah saya, kira-kira saya bisa sehat atau kena sakit kanker saudara. Tapi bukti nyata, waktu hidup saya berjalan dengan percaya, saya hidup dalam damai sejahtera, saya hidup diberi kekuatan kesehatan Tuhan yang luar biasa, sehingga saya bisa menguatkan banyak orang, termasuk saudara yang duduk hari ini di sini. Amin. Nah, kita lihat 3 hal ya. Jadi percaya yang tidak bimbang. Yuk, sekarang yang datang ke tempat ini percayanya cuman di mulut, hati-hati. Itu percaya yang imitasi. Imannya tidak timbul seperti emas, cuman berkata percaya, tapi kalau sudah tidur di rumah, aduh Tuhan, gimana ini, sampai kapan, mengapa? Nah ini ciri orang yang percayanya tidak sepenuh hati. Hati-hati dengan keadaan seperti ini. Kalau saudara tidak pernah bangun percaya tanpa melihat, saudara benar-benar percaya, saudara sulit lihat mujizat. Nanti gunung itu tidak geser-geser. Nanti pohon ara itu juga tidak akan pernah seperti yang Yesus lakukan, punya kuasa ya. Lihat yang kedua, perkatakan firman yang positif, nanti yang belum terjadi akan terjadi. Misalnya perkataan firman itu gimana? Saya punya kesaksian di area ini ya. Saya itu menikah dengan suami yang ateis, anti orang Kristen. 15 tahun menikah, kalau saya bawa pendeta itu pasti diusir. Kalau tahu saya ibadah di rumah, itu terang-terangan dia bisa usir saya. Dia bilang gini, jangan kotori rumah saya dengan persekutuan doa ya. Tapi ketika saya ngalami proses dapur api, yang ada di dalam pikiran saya gini, Tuhan, waktu dia jadi suami yang baik aja sudah anti orang Kristen. Apalagi sekarang sudah makin jauh dari keluarga, hidupnya kehilangan arah, gimana bisa terima Yesus? Tapi waktu Tuhan kasih saya hikmat, kan kamu punya kuasa untuk berkata-kata. Lah kalau suamimu selingkuh ya jangan dikatain suami selingkuh, suami brengsek, tidak berubah-berubah. Selama ini yang menghalangi suamimu untuk terima Yesus itu ya karena kuasa perkataan. Jujur, saya sebagai istri yang dominan, waktu suami saya baik-baik, saya selalu kalau suami saya bertengkar sama saya, dia maki saya 1 kata, saya bisa 100 kata. Kalau dia macam-macam melawan saya bilang gini, cerai. Nah, perkataan
perkataan yang saya bangun tanpa saya sadari itu benih yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Tapi waktu saya menyadari kuasa perkataan ini, saya bilang gini, yang belum terjadi akan terjadi. Hari itu saya mulai stop berkata, Tuhan, suamiku brengsek Tuhan, suamiku kurang ajar, kebangetan, kelewatan dengan perbuatan. Enggak. Mulai hari itu saya mengubah, Tuhan, terima kasih buat suami yang baiknya Tuhan, limited edition. Saya titip ya Tuhan, kalau dia pergi keluar, saya tahu dia selingkuh, tapi saya bilang gini, saya tahu dia sekolah Alkitab bersama Tuhan Yesus. Itu saya ucapkan. Memang kalau orang lihat perkataan saya, teman saya bilang gini, sarap ini, sakit jiwa, error. Suami selingkuh dibilang suami sekolah Alkitab. Tapi saudara percaya tidak percaya? Kalau hari ini suami saya bisa terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan saudara kalau tanya orangnya kenapa bisa terima Yesus, salah satunya karena Tuhan Yesus datangi suami saya sendiri 3 kali dalam tidurnya. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hanya karena kuasa perkataan loh, yang enggak mungkin terjadi. Orang bilang saya error, tapi saya tetap terus perkatakan. Orang bilang suamimu ini bocai, sudahlah ditukar tambah aja. Toh banyak di sana di luaran. Saya tetap berkata, dia tetap suami yang terbaik yang membentuk Eli Kurniawati dari ibu sosialita jadi hamba Tuhan. Itu karena suami yang limited edition yang hari ini bisa membawa pelayanan saya untuk membawa banyak jiwa-jiwa. Makanya jangan anggap remeh. Ya, mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak yang mulai suka berkata negatif segera bertobat, supaya yang belum terjadi itu akan terjadi, karena benih yang kau tabur lewat perkataanmu, setiap kali kau tabur itu akan berbuah lebat. Amin. Yang ketiga, doa yang penuh keyakinan. Itu tadi ya, apa saja yang kamu minta dalam doa ya, dan penuh kepercayaan, maka yang belum diterima akan diterima. Tangkap ya. Jadi hari ini kalau berdoa jangan gini, Tuhan bisa ndak ya. Ndak usah bilang sama Tuhan kalau doa, mengapa Tuhan ini harus terjadi. Tuhan jawab, suka-sukaku. Aku yang jadi sutradara hidupmu, ndak usah tanya mengapa. Aku mau proses hidupmu ya suka-sukamu. Daripada tanya mengapa, kenapa, sampai kapan. Itu pertanyaan yang ndak menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik kalau berdoa, Tuhan terima kasih, jadilah kehendakmu, suka-sukamu. Kalau aku masih harus melanjutkan proses, aku tetap minta satu kekuatan buat aku tetap berdiri sampai akhir. Amin. Waktu saya mengerti firman, saya nggak pernah tanya kapan masalah saya selesai. Saya sungkan sama Tuhan. Saya selalu berkata sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang kehendak-Mu, aku harus melanjutkan proses hidup supaya rencana-Mu digenapi dalam hidupku dan keluargaku. Satu hal, aku cuman minta kekuatan. Itu aja yang saya minta dalam doa. Enggak ada minta sesuatu, minta cepat-cepat, enggak. Saya tahu waktu saya tidak akan bisa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kalau waktunya Tuhan, saya terlalu percaya hidup proses saya akan ditutup segala sesuatu indah pada waktunya, happy ending. Amin. Yuk lihat 3 hal ya. Yang pertama, bagaimana percaya tidak bimbang. Nah, percaya yang tidak bimbang itu kita buka, yaitu PowerPoint-nya dulu ya. Di yang pertama, lihat ya. Orang yang percaya tidak bimbang seperti di Matius 17 ayat 19 sampai 20. Kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ya, ini kejadian di mana waktu murid-murid itu tidak bisa mengusir setan, tapi Tuhan Yesus sanggup. Nah, murid-murid bertanya, loh kenapa Tuhan? Kok kita tidak bisa mengusir setan,
Tetapi Tuhan berkata, ia berkata kepada murid-murid. Apa alasan Tuhan? Kenapa kita tidak punya kuasa? Karena kamu apa saudara? Kurang percaya. Jadi percaya aja nggak cukup. Orang percaya, kalau percayanya kurang, maka kuasa kita juga kurang powerful. Makanya orang yang bisa hari ini mengusir setan, di mana kita punya kuasa, itu percayanya bulat. Seringkali kita percaya 50% fakta, 50% Tuhan. Tuhan, kalau tidak ada bukti baik, bangkrut Tuhan. Bangkrut Tuhan. Tuhan, dulu saya selalu menuntut bukti. Tuhan mana toh, Tuhan mana? Wong berdoa ya tambah sulit, berdoa keadaan hidup saya tambah hancur, rumah tangga saya. Tuhan, mana? Tapi semakin saya tanya mana, kapan dan sampai kapan, di situ saya semakin tidak melihat terobosan. Tapi waktu saya mulai percaya penuh, tidak ada lagi kurang percaya. Di situ saya melihat satu pintu yang Tuhan tutup, itu membuka banyak pintu-pintunya Tuhan. Amin. Nah, kita lihat berikutnya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah di tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan kata-kata berikutnya apa? Takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi 3 hal. Kalau percaya yang tidak bimbang, itu keuntungannya apa saudara? Yang pertama, iblis akan lari saat kita memiliki rasa percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, gunung persoalan akan pindah menjadi gunung berkat melalui iman yang percaya penuh kita kepada Tuhan. Yang ketiga, perkara mustahil akan terjadi saat kita percaya penuh kepada Tuhan. Jadi hari ini yang dibangun itu bukan dibangun terus lihat kenyataan, enggak. Dulu saya bangun tidur lihat fakta. Setiap kali bangun tidur lihat fakta, mulai merenungi fakta, yang saya ambil langkahnya adalah cuman gini, aduh Tuhan. Dan iblis bilang gini, mati aja. Buat apa jadi seorang istri yang tidak punya value? Suamimu tidak cinta, berarti kamu sudah tidak punya nilai, harga diri. Itu selalu iblis. Tiap buka mata, semakin saya merenungi, semakin melihat fakta, saya cuman hidup tarik nafas. Tuhan, betapa malangnya nasib saya. Dan itu selalu iblis bilang gini, bunuh diri aja, mati aja sudah, hidupmu sudah masa depannya suram. Tapi waktu saya merenung firman ini, Tuhan bilang gini, tenang aja, kamu hari ini bangun percaya dan percaya. Sudah, jangan kasih tetapi. Dulu saya bilang gini, saya ya percaya Tuhan, tapi suami saya tidak tidur di rumah, gimana Tuhan? Saya ya percaya Tuhan, tapi suami saya punya anak 2 di luaran Tuhan. Apa mungkin katanya orang kalau suami sudah selingkuh punya sampai anak itu sudah sulit, susah, mana mungkin. Dan Tuhan itu bilang gini, Eli, sulit susah mana mungkin, itu karena engkau ukur dari kekuatanmu. Kemampuan manusia yang bicara sama kamu kan manusia. Mereka punya cara pandang, kemampuan yang terbatas. Tapi yang ada di hadapanmu pagi ini, Tuhan bilang gini, aku Tuhan Allah yang
bukan Tuhan punya kekuatan terbatas, tapi aku punya kekuatan yang tidak terbatas. Bagiku tidak ada perkara mustahil. Setiap rekaan yang jahat dalam rumah tanggamu, aku Tuhan Allah yang akan merekakan yang baik buat engkau dan seisi rumahmu. Waktu saya terima itu, saya baru sadar, iya ya, kalau secara akal mungkin saya nggak mampu menghadapi suami yang sudah nggak tidur di rumah, punya 2 anak. Tuhan nggak mampu. Tapi waktu saya mengukur dari kemampuan Tuhan yang berkata, aku cuman butuh iman percayamu yang penuh. Dan waktu iman percayamu penuh, maka itu tadi, gunung persoalanmu akan berubah menjadi gunung berkat. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya bersyukur ya, kalau saya nggak bisa teguh, saya nggak lihat 3 anak saya selamat. Nggak lihat rumah tangga saya hari ini sebagai penolong. Saya melihat bagaimana saya berjuang. Hidup rumah tangga yang hancur itu nggak gampang buat anak-anak, saudara. Itu yang namanya mental, yang namanya kepahitan, kebencian itu campur aduk dalam hidup anak-anak saya. Dan waktu itu saya cuma punya ketakutan yang sangat ketika anak-anak sekolah di luar. Banyak intimidasi yang berkata gini, awas sekolah di luar, suamimu cuman minta maafnya dengan uang, enggak dengan perbuatannya, anak-anak hancur. Tapi jujur waktu saya percaya apa yang menurut dunia hancur, semua lebur, masa depan suram. Hari ini saya melihat bagaimana 3 anak saya sudah lulus universitas. 1 sudah menikah dan tahun ini juga saya sudah punya cucu, saudara. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan itu keren, bahkan hidup saya sendiri mustahil mustajab, Pak. Kalau Bu Eli bisa jadi hamba Tuhan itu semua bilang mustahil mustajab. Dulunya saya seorang ibu rumah tangga yang preman. Saya ini orang yang keras, galak ya. Kalau orang tahu dulu saya siapa, orang yang sombong, galak, keras, preman. Itu saya dulu. Saya nggak mungkin bisa dipakai Tuhan. Makanya kalau saya bisa hari ini hidup jadi berkat, itu salah satu karya Tuhan yang benar-benar ketika saya hanya bermodal percaya tanpa melihat, percayanya penuh kepada Tuhan, itu karya Tuhan. Amin. Yang berikutnya, yuk bagaimana yang kedua, perkatakan firman ya. Bagaimana kalau kita perkatakan firman? Maka yang pertama, yaitu Tuhan melakukan seperti yang apa kita ucapkan. Makanya yang belum terjadi akan terjadi. Karena di Bilangan 14 ayat 28 yang berkata, seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan. Amin. Jadi kalau kita mengucapkan gini, hamba Tuhan, suamiku bertobat, suamiku hari ini sebagai imam, dia cinta Tuhan, dia benci dosa. Percayalah, suami-suami yang tadinya suka dosa, kompromi dosa, ketika kita berkata suami benci dosa, itu akan digenapi. Amin. Usahamu yang sepi, nanti ketika kita memperkatakan usahaku diberkati Tuhan, karena berkat ada di atas kepala orang benar. Usahaku hari ini sukses bukan karena kuat gagahku, usahaku rame karena Tuhan memberikan anugerah berkat setiap hari buat orang benar. Setiap kali itu diucapkan, maka Tuhan yang akan melakukan. Yang kedua, bagaimana itu tadi di Matius 17 ayat 20 ya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata. Jadi kuasa perkataan itu akan menciptakan mujizat. Kuasa perkataan itu juga punya otoritas, kuasa ya. Jangan anggap remeh yang namanya kuasa perkataan. Iblis itu paling takut gemetar kalau kita ini memperkatakan firman. Iblis, makanya Yesus waktu dicobai di padang gurun bisa menang atas pencobaan. Itu tidak pakai pedang, saudara ya. Tidak pakai yang namanya kehebatan dia
ya. Tapi Tuhan cuman berkata apa? Ada tertulis. Makanya kalau iblis lagi mengintimidasi hidupmu, tolak dalam nama Yesus. Ada tertulis. Iblis seringkali bilang gini, kamu pasti cerai. Lihat ya, suamimu makin benci sama kamu, dia akan menggugat cerai. Ya, tiap kali iblis selalu datang, saya bilang gini, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itu punya kuasa. Makanya sekarang belajar percaya penuh, perkataanmu jangan lagi perkataan sia-sia, tapi perkataan firman dan yang positif dan yang terakhir, ya. Setelah itu saya selesai. Bagaimana kita doa? Buka Mazmur 31 ayat 23. Mazmur 31 ayat 23. Aku menyangka dalam kebingunganku. Lihat siapa yang lagi bingung dan menyangka Tuhan itu enggak dengar. Tuhan di mana ya Tuhan, kopingnya Tuhan kok enggak dengar. Katanya Tuhan pendengar tapi kok masalahku dibiarin tambah berat. Lihat ya, aku telah terbuang. Mungkin kita hari ini di tengah kebingungan, kita merasa bahwa Tuhan itu membuang hidupmu. Kita merasa, tetapi ini yang perlu diperhitungkan, direnungkan. Sesungguhnya, apa saudara? Engkau mendengarkan suara permohonanku. Bisa dibuka firman Tuhannya. Mazmur 31 ayat 23, ya. Kita percaya hari ini siapa yang dalam kebingungannya, Mazmur 31 ayat 23. Jadi yang saudara lagi bingung dengan doa-doanya kok rasanya menguap, tidak ada doa yang menguap, ya. Tuhan itu selalu menyediakan telinganya 24 jam buat mendengar doa saudara dan saya. Mazmur 31 ayat 23. Bisa ditayangin supaya hari ini yang lagi dalam kebingungan itu tidak berpikir negatif tentang Tuhan, tidak berpikir doa sia-sia, tapi jangan jemu-jemu untuk berdoa, karena doa itu selalu ada di dalam pendengarannya Tuhan. Amin. Nah ini Mazmur yang di atasnya 23, bukan yang 24. Aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang. Di atasnya sudah. Ya, aku menyangka dalam kebingunganku aku telah terbuang dari hadapanmu. Tetapi, nah ini sesungguhnya jangan percaya intimidasi iblis, ya. Yang dipercayai yang Tuhan ngomong gini, sesungguhnya. Itu yang sungguh-sungguh terjadi. Amin. Yang saudara dengar itu cuman isu intimidasi iblis untuk melemahkan imanmu, untuk engkau tidak berdoa supaya hidupmu makin hancur. Bayangin kalau kita jadi orang benar, tidak punya kehidupan doa. Doa itu seperti bensin, bahan bakar. Bayangin kalau kita hidup jadi orang benar, hidup jauh dari kehidupan doa, kita mau jadi apa? Dan iblis seringkali berkata, percuma doamu sia-sia. Percuma Tuhan tidak dengar doamu. Buktinya mana? Kalau engkau berdoa Tuhan dengar, Tuhan peduli. Tidak mungkin suamimu sampai hari ini selingkuh sampai punya 2 anak. Pasti Tuhan itu tidak mendengar doamu. Hari ini jangan didengar itu. Yang kita dengar, yang kata-kata sesungguhnya itu yang Tuhan lakukan, bahwa Tuhan mendengarkan suara permohonanku. Buka 3 hal, ya. Jadi doa yang penuh keyakinan itu dahsyat. Hari ini kalau berdoa, maka Mazmur 32 ayat 6, ya. Bisa dibuka, oh Mazmur, saya baca aja kalau enggak bisa. Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Sebab selagi engkau dapat ditemui. Apa bisa dibantu buka Mazmur 32 ayat 6, ya. Supaya saudara belajar tentang doa. Jangan anggap remeh doa. Kalau kita ada dalam bahaya besar,
langkah yang tertepat paling murah. Nggak usah pergi ke Gunung Keramat ya, masih perlu biaya. Ada langkah yang tertepat dan langkah yang paling dahsyat kuasanya. Lihat, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, nah ini sesungguhnya ya. Jangan dengar yang tidak sesungguhnya, yang dilihat sesungguhnya. Ini yang nyata. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu melanda, itu tidak melandanya. Jadi kalau ada bahaya yang besar, tidak usah panik, doa aja. Tuhan, engkau perlindunganku, aku percaya. Tuhan, apa yang terjadi yang buruk, Allah tetap turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Tidak ada bencana yang melanda. Saudara percayalah, sesungguhnya Tuhan akan melalukan banjir besar, tidak akan melanda hidupmu. Justru kuasanya akan menyeberangkan saudara. Di saat banjir, saudara tetap akan bisa melewatinya dengan aman. Amin. Yang berikutnya, yuk bagaimana di Mazmur, buka di Mazmur 118 ayat 5 ya. Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan telah menjawab aku dengan apa saudara? Memberi kelegaan. Jadi kalau yang sudah nyesek, jangan cari utang online ya. Jangan cari pinjol, itu lihat ya, yang bunuh diri itu gara-gara dikejar pinjol loh. Kelilit pinjol, diteror, makin panik, terjun bebas. Ada banyak orang yang panik hari-hari ini nggak pernah tahu bahwa ada kekuatan doa. Waktu saudara berdoa, saya percaya doa itu obat depresi yang lebih manjur berapa puluh kali lipat. Kalau saudara minum obat depresi ya, setelah obat depresinya hilang, stres lagi enggak? Jelas. Tapi kalau saudara berdoa dan saudara berkata segala unek-unek, takut, khawatir, engkau berkata aku percaya, saya percaya Tuhan akan memberikan kelegaan jawabannya. Walaupun bukan bim salah bim, tapi kelegaan Tuhan itu mampu membuat engkau berjalan maju. Bercucuran air mata sekalipun engkau tidak akan takut bahaya, karena engkau tahu bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya, itu jauh lebih besar. Buka PowerPoint-nya. Yang ketiga, doa itu menarik kuasa Tuhan turun ya, karena doa orang benar itu besar kuasanya. Kira-kira kalau kita berdoa, langkah yang tertepat enggak? Langkah yang terhebat enggak usah bingung panik duluan. Tuh cari pertolongan siapa Bu Eli hamba Tuhan, telepon, mungkin telepon Pak Setia. Tuh tolong saya lagi ngalami kekurangan ini, bahaya enggak? Pak Setia juga kemampuannya terbatas. Tapi waktu kita datang sama sumber yang tidak terbatas, kekuatan yang unlimited, kita pasti kuat, sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya. Nah ini ya, doa meluputkan kita, doa kelegaan, doa menarik kuasa Tuhan turun. Saya sudah selesai, pemain musik boleh maju ke depan ya. Saudara yang datang ke tempat ini, yuk jangan berdiri di atas fakta hari-hari ini. Kita perlu bangun hidup berdiri di atas iman. Walaupun dunia berkata bodoh, bego. Dulu saya dikatain bodoh. Masa cuman percaya sama Tuhan, bisu, buta, budek, jadi keset. Ya jujur, orang dunia mungkin gak ngerti cara Tuhan. Saya cuman bilang gini, saya hari ini diam bukan tanpa siapa-siapa. Saya diam, Tuhan yang ada di pihakku itu lagi berperang. Lah kalau saya yang berperang, Tuhannya diamlah, saya sama Tuhan kan lebih hebat Tuhan. Buat apa saya perlu panik? Buat apa? Saya bilang saya ini bukan seorang istri yang gampang menyerah. Kenapa saya bisa totalitas berserah? Karena semua cara yang saya lakukan untuk membuat suami saya bertobat kembali itu semuanya nol. Saya dulu pakai jasa ya, cek watch
WhatsApp, cek rekening koran, suruh orang yang montoti suami saya, pakai jasa sopir, pakai jasa siapapun, semuanya nol, saudara. Sampai suatu kali Tuhan bilang gini, ya terus saja, kalau kamu kerja terus aku diam. Tapi kalau kamu diammu itu tadi, kamu bangkitkan imanmu, kami mulai bangun perkataan iman, kamu mulai bangun doamu. Percayalah, 3 kekuatan ini sinergi akan membawa gunung persoalanmu akan pindah jadi gunung berkat. Wow, saya bilang Tuhan keren, Tuhan enak ya ikut Kristus ya. Kita diam, dia perang. Kalau kitanya perang terus, pengen tahu suami di mana, Tuhan pinjem online aja Tuhan. Kalau enggak pinjem online saya malu loh Tuhan. Nah ya sudah, berarti saudara mendahului Tuhan. Yuk bangkit berdiri ya. Saya percaya firman ini akan membawa saudara menjadi kekuatan. Amin. Saudara menghadapi masa yang makin sukar enggak gampang saudara. Hidup di akhir zaman ini benar-benar harus totalitas percaya, enggak melihat. Semakin sulit keadaan yang kita jalani. Kalau saudara lihat semua orang pada keluh kesah, khususnya ibu-ibu yang datang sama saya. Dia bilang gini, Bu, bukan hanya masalah suami yang bikin kita pusing hari ini. Suami sudah tidak tanggung jawab, kebutuhan hidup naik, penghasilan cuman tetap loh Bu. Beras naik, semua naik. Kira-kira kita ini sebagai seorang istri suruh berbuat seperti apa? Sementara kita kan gak mungkin ambil suami orang yang kaya untuk menghidupi kita. Saya bilang, ibu jangan bodoh. Jangan mengecilkan kuasa Tuhan hanya diukur dari fakta. Tuhan itu tetap Tuhan di atas fakta. Dia yang menentukan akhir hidupmu. Faktamu boleh hancur-hancuran, tapi kalau Tuhan sudah waktunya Tuhan, dia hanya balik gini loh telapak tangan. Apa yang tidak bisa dia pulihkan? Sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Hari ini laut mau terbelah, itu terbelah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, Tuhan tidak mau jawab saudara sekejap. Karena apa? Karena kalau saudara dijawab sekejap, seketika, sekonyong-konyong, hidupmu itu tidak berubah. Tuhan tetap butuh proses untuk merubah karakter seseorang. Merubah masalah tidak butuh waktu, dia cuman gini aja. Tapi kalau berubah hidup orang yang dulunya suka marah, suka maki orang, suka sombong, mau dirubah, bisa tidak sekejap? Tidak bisa. Kita bukan robot yang diremotit, yang tadinya suka marah langsung iya, nanti orang gila semua saudara. Tiba-tiba habis marah diremot sama Tuhan, aneh enggak? Tapi kita adalah manusia yang tetap butuh proses. Semakin panas dapur apimu, semakin engkau dimatikan secara kedaginganmu untuk dimunculkan hidup secara roh. Karena kita lagi dipersiapkan jadi penyembah di dalam roh dan kebenaran. Amin.